Selamat datang di Yukang Kenom Official. Tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar di bawah bila Anda menyukai video-video dari saya. Semar, tokoh wayang yang memiliki karakter fisik lucu, bahkan bisa dibilang cukup aneh. Tapi, dalam cerita pewayangan, ternyata tokoh Semar ini mendapatkan posisi terhormat dalam karakternya. Ia adalah seorang penasihat sekaligus pengasuh para ksatria. Selain itu, karakter Semar ini merupakan tokoh dengan karakter yang sederhana, jujur, tulus, berpengetahuan, cerdas, cerdik, juga memiliki mata batin yang begitu tajam. Sifat perwatakan tokoh Semar kalau dalam istilah Jawanya, Semar ini sifatnya nyegara, yang artinya hatinya seluas samudera. Di mana ia dipercaya kapraman dan kewaskitaannya sedalam samudera. Tak heran, jika hanya ksatria sejati saja yang bisa menjadi asuhan Semar. Jika dilihat dari karakter fisiknya, Semar memiliki karakter fisik yang cukup unik. Tapi, keunikan fisik inilah yang dijadikan simbol dari kehidupan ini oleh masyarakat Jawa. Semar memiliki bentuk tubuh bulat yang mana mengibaratkan bahwa bumi ini bulat. Raut wajah yang selalu tersenyum juga mata yang sembab mengeluarkan air mata ini merupakan simbol antara suka dan duka yang selalu ada dalam kehidupan kita. Religius dalam filosofi Jawa, Semar disebut sebagai Badranaya yang merupakan dua istilah di antaranya Bebadra yang artinya membangun sarana dari awal, dan Naya yang artinya utusan Mang Rasul. Jika diartikan secara sederhana, membangun dan melaksanakan perintah Allah demi kesejahteraan manusia di muka bumi. Semar sendiri juga memiliki istilah lain yaitu Haseming Samar-Samar yang artinya makna kehidupan sang penuntun. Semar bukan laki-laki, bukan juga perempuan. Tangan kanannya ke atas yang bermakna Sang Maha Tunggal, dan tangan kirinya ke belakang yang bermakna berserah padanya. Siapa Semar sebenarnya? Siapa yang tak kenal Semar? Setidaknya kebanyakan orang tahu Semar adalah pimpinan 4 sekawan, punakawan. Sepintas memang tokoh Semar sebatas melucu dan pereda ketegangan penonton di tengah malam. Namun, menurut Sobirin bahwa dulu Sang Hyang Menang menciptakan Hantigo berupa telur. Cangkangnya itu togok, sedang putihnya menjadi Semar. Sedangkan kuningnya menjadi Batara Guru. Semar yang memiliki badan gemuk tak jelas laki-laki atau perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa manusia pada dasarnya tidak ada yang sempurna dan masing-masing memiliki ciri khas. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Umumnya, masyarakat mengenal bahwa Semar adalah putra Sang Hyang Wisesa yang mana memiliki anugerah mustika Manik Astagina dan 8 daya. 8 daya itu adalah tidak pernah mengantuk, tidak pernah lapar, tak pernah jatuh cinta, tak pernah sedih, tak pernah capek, tak pernah sakit, tak pernah kepanasan, dan tak pernah kedinginan. Sejarah Eyang Semar menurut pendapat seorang sejarawan, Prof. Dr. Slamet Muljana, tokoh Semar ini pertama kali ditemukan di dalam karya sastra pada zaman Kerajaan Majapahit yang berjudul Sudamala. Karya sastra tersebut dalam bentuk kakawin, juga dipahat dalam bentuk relief di Candi Sukuh yang dibuat tahun 1439. Tokoh Semar ini merupakan hamba atau abdi tokoh utama dalam kisah Sahadewa yang merupakan sosok dari keluarga Pandawa. Tentunya, Semar bukan hanya sebagai pengikut semata, melainkan juga sebagai penghibur lara dalam mencairkan suasana yang tegang. Di zaman berikutnya, saat kerajaan-kerajaan Islam mulai berkembang di Pulau Jawa, pewayangan pun mulai digunakan sebagai media dakwah. Salah satunya adalah kisah Mahabharata yang mana kisah tersebut sudah melekat di benak masyarakat Jawa. Salah satu ulama yang menggunakan wayang sebagai media dakwah adalah Sunan Kalijaga. Di dalam dakwahnya, Semar masih tetap ada, bahkan lebih dominan dibandingkan dengan kisah Sudamala. Kemudian, di era selanjutnya, derajat Semar semakin meningkat, di mana para pujangga Jawa mulai mengkisahkan Semar bukan sebagai rakyat jelata saja, melainkan juga sebagai jelmaan Batara Ismaya yang merupakan kakaknya Batara Guru alias rajanya para dewa.